Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliku bijalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah yang sehat. InsyaAllah semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insyaAllah apabila kita sehat secara fisik, ibadah bisa kita lakukan dengan sempurna. Yang sehat insyaAllah bisa salat berjamaah di masjid. Kalau ada keluarga yang sakit, yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya. Amin. Allah hilangkan keluh kesahnya. Amin. Allah berikan ketenangan. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kita buktikan dengan bentuk amaliyah nyata. Di pagi hari ini kita datang ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak untuk sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, merupakan aktualisasi dari syukur itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan, amaliyah kita, Allah catat, Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita dan Allah ridhai. Amin. Kita sampaikan salawat salam kita untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, insyaallah yang hadir di majelis ini semua dan seluruh keluarga anak keturunannya kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita adalah jangan mengabaikan Al-Qur'an. Mengabaikan dalam bahasa Arabnya al-hajru. Al-hajru bukan al-hijratu. Beda. Al-hajru artinya mengabaikan atau tidak memperdulikan atau memutus hubungan dengan sesuatu, itu disebut dengan al-hajru. Apabila seorang suami marah sama istrinya karena mungkin saja istri ini berbuat kesalahan dan seterusnya, kemudian dia nasihati istrinya, dinasihati dengan kata-kata, ya. Kemudian berbuat kesalahan lagi, maka kemudian dia menghajru. Hajru istrinya dia abaikan. Dia abaikan beberapa hari, mungkin saja interaksinya, pergaulannya,
ya, yang biasa dia tegur sapa, tapi kemudian diabaikan beberapa hari dengan tujuan menasihati. Nah, mengabaikan itu dalam bahasa Arabnya al-hajru. Dia abaikan. Al-hajru lawanannya al-waslu. Al-waslu artinya menyambung, mengikat. Apabila seseorang mengabaikan Al-Quran, maka para ulama mengatakan orang ini sedang menghajrul Quran. Ya, yahjurul Quran. Dia mengabaikan Al-Quran. Namun sebaliknya, apabila seseorang senantiasa berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran, baik dengan cara membaca, tilawah, atau kemudian dia buka Al-Quran, setelah dia baca, dia bingung, ini artinya apa? Al-Quran yang dia buka nggak ada terjemahnya. Kemudian dia cari Al-Quran mushaf yang terjemah. Dia berusaha, oh ternyata artinya ini. Dia tahu artinya. Secara tekstual, dia tahu artinya. Tapi dia coba perdalam. Ini apa hikmah? Apa hukum? Apa faidah, keutamaan di balik ayat-ayat ini? Dia cari buku-buku yang menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Dia cari buku, oh ternyata surah Al-Fatihah itu ini loh keutamaannya, ini faedahnya. Begini Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, dan begini cara menggunakan Al-Fatihah, dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang dalam pandangan ulama, dia waslu bil Quran. Dia menyambung dirinya, dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, insyaallah jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini jamaah Masjid Muhajirin, orang-orang yang senantiasa al-waslu bil Quran. Ya, menyambung hubungannya dengan Al-Quran. Termasuk pagi hari ini adalah kita membahas tema jangan mengabaikan Al-Quran, berarti kita sedang menyambung hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Pernah mungkin saya sampaikan di majelis ini tentang aduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi mengadu kepada Allah? Karena bahwa ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghajrul Quran, yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran ini adalah hidayah. Al-Quran ini petunjuk hidup, penuntun dalam kehidupan, peta kehidupan. Tapi kenapa kemudian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mengabaikan Al-Quranul Karim? Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadu kepada Allah. Nah, kalau yang kemudian mendengar nih surah Al-Furqan ayat 30, bukan hanya mendengar, nanti sampai rumah dia coba cek, benar enggak? Dia cari itu, buka mushafnya, buka Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan bahwa Nabi mengadu kepada Allah. Nah, kalau nanti sampai rumah membuka mushaf, berarti orang ini sedang waslu bil Quran. Praktekkan langsung. Buktikan langsung bentuk kita tidak menghajrul Al-Quran. Catat saja. Atau diingat nanti buka di rumah. Apa keluhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Di dalam Al-Quran yang Allah abadikan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia curhat kepada Allah dengan mengatakan ya Rabbi, ya Allah. Menggunakan kata ya itu dalam bahasa Arab mengirim pesan minimal dua pesan di situ. Pertama, ingin menyampaikan rasa cinta, rasa senang, bahagia. Yang kedua, menyampaikan kesedihan. Ya Rabbi, kira-kira di sini Nabi SAW curhat kepada Allah karena senang, bahagia atau sedih? Sedih, Nabi sedih. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Allah, seperti kita berdoa. Inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dia melihat Al-Quran ini perkara yang tidak penting dalam hidupnya. Nah, ini orang-orang yang menghajrul Quran. Dia menganggap Al-Quran sesuatu hal yang tidak prioritas. Curhatan Nabi ini sebenarnya nasihat buat kita jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nasihati diri kita dengan ayat ini, bahwa banyak di antara kita mungkin mengabaikan Al-Quran. Kalau dulunya atau sampai detik ini, setelah kita memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri, oh ternyata iya, saya ini bagian dari orang yang mengabaikan Al-Quran. Buktinya apa? Satu, oh ternyata sampai detik ini saya belum fasih membaca Al-Quran. Ya, sekarang tanya saja diri kita sendiri. Kalau seandainya bacaan kita ini belum benar sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kepada para sahabat ke tabi'in terus ke para ulama, teori-teori itu kemudian dibuat oleh para ulama cara membaca yang benar. Nah, itu sebagai tolak ukur kita. Kalau seandainya ini belum benar, berarti ini berapa persen nih bagian kita ini melakukan mengabaikan Al-Quran. Kemudian di situ ada azam. Azam itu ada niat, ada kemauan untuk memperbaiki bacaan. Sehingga nanti di akhirat ketika mengatakan ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Kita berharap syafaat Nabi, tapi ternyata dalam hidup kita ini kita yang membuat Nabi SAW berduka dan bersedih. Kira-kira pantas layak enggak kita minta syafaat ke Nabi? Kalau begitu, kayaknya roman-romannya kurang pantas kita minta. Padahal saat itu kita butuh syafaat. Nah, sekarang pantaskan diri kita kelak agar enggak malu di hadapan Nabi. Biar tidak malu di hadapan Nabi SAW. Di dalam hidup ini kalau kita mau minta bantuan sama orang kan, kira-kira enak nggak minta bantuan ke dia? Iya, saya pernah maki-maki orangnya, kan nggak enak, ya kan? Tapi kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita pernah membantu dia, kita pernah mentransfer kebahagiaan, ya dalam hatinya mungkin dengan bantuan, dengan sikap, perbuatan. Ya suatu saat kemudian kita minta bantuan kayaknya enak-enak saja kita minta bantuan kan? Nah, layakkan diri kita kelak di akhirat, ya Rasulullah kami minta syafaatmu ya Rasul. Nah, caranya mulai introspeksi diri hari ini,
bagaimana muamalah dan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan begini. Ada yang bertanya, "Ya Imam, coba sebutkan bentuk-bentuk kami menghajrul Quran." Ya, tanda-tanda bahwa kami ini mengabaikan Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan dalam makalah beliau, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Satu, kata beliau, apabila kalian enggan membaca Al-Quran. Ya. Apabila seseorang enggan membaca Al-Quran, maka ini bentuk hajrul Quran. Ya. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kita untuk membacanya. Maka siapa saja yang berusaha ingin membaca Al-Quran, maka Allah nanti yang mudahkan jalannya untuk bisa baca Quran. Ustaz, sulit baca Quran. Kuatkan azam, kuatkan tekad, keinginan. Karena yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran Allah, maka Allah sendiri yang akan mudahkan kita untuk melaksanakan perintahnya. Dan Al-Quran kalamullah, maka Allah yang mudahkan nanti. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertilawah, membaca Al-Quran. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Wahai Muhammad, baca Al-Qur'an ini yang kami turunkan kepadamu. Nabi itu udah setiap saat, Pak. Di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu setiap malam turun ke Nabi, tadarus dengan Nabi. Kalau kita kan tadarus dengan jamaah ya. Ya. Makanya itu tadarus Al-Quran itu memang sudah ada riwayatnya dari Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Tadarus berdua, subhanallah. Nabi baca, didengerin oleh malaikat Jibril. Berdua terus di bulan Ramadan. Setelah itu malaikat Jibril yang bacakan ke Nabi. Dibacakan ibarat guru. Nih murid sedang baca, kalau salah dibenerin. Nah, kemudian guru yang baca, dia mentalkin. Begini loh, baca, denger ya, ini yang benar begini. Tuh ganti-gantian. Makanya insya Allah yang tadarus di bulan Ramadan itu insya Allah dapat keberkahan sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan malaikat Jibril. Tadarus Al-Quranul Karim. Allah perintahkan kepada Nabi, utlu, baca wahai Muhammad. Padahal Nabi setiap waktu, setiap saat baca Quran, tapi diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Karena itu kata ulama sebenarnya perintah-perintah membaca Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu kepada Nabi sebenarnya umatnya yang ditunjuk. Ya. Nabimu pun rajin baca Quran, yang sudah jaminannya surga, dilindungi oleh Allah, dijaga, dia maksum, enggak jauh-jauh dari Al-Quran. Lah kita, ya, pahala Allahu a'lam bissawab. Kemudian bagaimana penjagaan Allah terhadap diri kita, Allahu a'lam. Padahal Allah turunkan Al-Quran ini sebagai perisai. Kalau ada orang yang baca Quran di pagi harinya, itu perisai buat dia, baik dari gangguan-gangguan yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir, yang nampak, ataupun yang gaib, yang tidak nampak. Itu Al-Quran itu sebagai benteng. Nabi mana ada setan berani, ya, menyakiti Nabi. Kalaupun ada tuh ifrit, rajanya setan tuh yang pernah ingin menyudut Nabi. Tapi Nabi tetap tuh baca Quran, termasuk sebagai wiqayah, sebagai benteng. Nah, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran ini
yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai umat Nabi Muhammad, bacalah Al-Quran ini yang diturunkan kepada nabimu. Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca dia. Karena Rasulmu senantiasa membaca. Dan subhanallah, ketika Allah menyebut dan memerintahkan baca Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah selalu gandengkan dengan mendirikan sholat. Baca Quran, dirikan sholat. Cek nanti. Ya, termasuk tadi ya di surat Al-Ankabut. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 29. Ya, saya sampaikan dua aja contohnya. Ketika Allah memerintahkan baca Quran, selalu digandengkan dengan sholat. Ini menunjukkan pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana urgennya sholat dalam apa? Dalam agama ini. Kalau ada orang yang tidak sholat, bagaimana hukumnya? Ada nih, kita punya tetangga, dia nggak pernah sholat, namanya Pak Soleh. Di sini ada namanya Pak Soleh, Pak? Nggak ada, nggak ada. Mestinya kan soleh. Namanya Pak Soleh, tapi nggak pernah ketemu di masjid. Ya, namanya Pak Soleh. Ini contoh. Ya mohon maaf nih yang ada namanya Pak Soleh. Karena nanti saya kalau bilang Pak David, di luar kita. Ya mohon maaf yang namanya Pak Soleh ya. Dia nggak pernah sholat. Kemudian ditanya sama Ustadz, Pak, kenapa nggak sholat? Dia katakan sholat itu tidak wajib. Nah, gimana hukumnya dalam Islam? Sholat nggak wajib. Padahal sholat rukun Islam. Sepakat ulama bahwa kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib, maka batal Islamnya. Udah mengatakan sholat nggak wajib, karena sholat rukun Islam. Kalau kemudian, kenapa nggak sholat Pak Soleh? Iya Ustaz, kadang-kadang. Kadang-kadang kapan? Ya kadang-kadang kalau lagi ada mertua datang ke rumah, ya kita sholat. Malu sama mertua. Dan seterusnya. Ya kalau lagi mood, ya lagi enak batinnya sholat. Kalau lagi puyeng, ngapain sholat? Nah berarti ini orang masih berpandangan wajib sholat. Tidak melaksanakan sholat berarti dosa besar, tapi tidak menggugurkan Islam. Artinya penting sholat itu. Sholat itu penting. Lalu kenapa Allah selalu gandengkan sholat dengan baca Quran? Tidaklah sesuatu ini digandengkan, ya, didudukkan pada suatu hal yang setara, melainkan dua ini penting, Mbak. Ya. Kalau sekarang sholat umpamanya, sholat baca apa, Pak? Yang wajib dibaca dalam sholat apa? Tuh, Al-Fatihah. Kira-kira kalau tidak bisa baca Al-Quran, pas nggak Al-Fatihahnya? Ada sih Pak, yang dia nggak belum bisa baca, tapi pas bacaannya. Ada anak kecil yang biasa dididik sama orang tuanya mendengar Al-Quran secara audio, audio visual. Dibacakan Al-Quran, subhanallah, fasih sebagaimana sudah baca Quran. Tapi disuruh baca ini apa nih? Dia nggak ngerti, dia belum tahu karena masih kecil Pak. Tapi mohon maaf, kalau orang yang sudah tua biasanya beda. Kalau sudah nggak bisa baca Quran, mohon maaf, ya biasanya bacaannya pun belum benar. Ini untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Kita nggak nunjuk orang, nggak usah nunjuk orang. Ya, bacaannya belum benar, nggak usah. Itu guru nanti yang bilang gitu. Ya kalau sama kawan jangan. Ya. Tunjuk diri kita sendiri. Oh, kayaknya ini belum benar. Yang sudah bagus, naikkan lagi bacaannya. Ya, yang bagus bacaannya, pahami artinya. Yang sudah paham artinya, coba gali lagi tuh apa hukum-hukumnya. Boleh, banyak sekarang media, ya buku-buku yang insya Allah membantu kita untuk tidak menghajrul Al-Quranul Karim. Jadi Allah gandengkan tuh, utlu ma uhiya ilaik. Wahai Muhammad, bacalah
Al-Quran ini yang diturunkan kepadamu. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat, digandengkan. Salat itu baca Quran, baca Al-Fatihah. Kalau imamnya baca Al-Fatihah tidak benar, dia ibarat sopir yang baru belajar. Kemungkinannya nubruk. Ya, kalau nubruk tembok Pak jalanan masih bisa selamat. Kalau ke jurang Pak, hati-hati. Ya. Kalau mobil pribadi kita itu SIM-nya apa Pak? A. Kalau yang kontainer SIM-nya apa? B. Yang biasa Pak punya SIM A, tapi nyetir mobil kontainer. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Nah, maksud saya nih, ya, baca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Kemudian nanti boleh pengurus masjid kemudian jadwalkan Pak, Bapak ini nanti jadi imam, ya kan? Boleh giliran siapa yang sudah bagus bacaannya jadi imam, ya, untuk latihan tadi. Ya. Kalau ada yang kurang karena sudah menjadi imam, akhirnya apa? Saya kan sudah jadi imam. Di mana? Di masjid. Tumbuh tuh semangat, keinginan untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 29, Allah gandengkan lagi perintah membaca Al-Quran dengan mendirikan salat. Innal ladzina yatluna kitaballah, ya, wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mereka inilah yang akan mendapatkan perbendaharaan, ghanimah yang tidak akan pernah habis. Ya, tijaratan lan tabur. Tijarah itu adalah keuntungan. Kalau sekarang kita bisnis nih, tiba-tiba untungnya bukan 100 kali lipat. Ya Allah, tiba-tiba Allah bukakan tuh 1000 kali lipat keuntungannya. Kira-kira senang nggak? Wah, bahagia, senang. Nah, Allah akan berikan itu keuntungan yang tidak akan ada habis-habisnya. Allah sebutkan, baca tilawah Al-Quran, mendirikan salat, dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang intinya digandengkan lagi oleh Allah. Digandengkan membaca Al-Quran dengan salat. Ini penting. Jadi, agar kemudian kita tidak termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang hajrul Quran, yang mengabaikan Al-Quran, orang yang enggan membaca Al-Quran. Yang kedua kata beliau, orang yang tidak ada semangat untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah. Dia baca. Tapi tidak ada semangat untuk ini artinya apa? Ya, maknanya apa? Selama ini kita sudah hafal 3 surat terakhir di dalam Al-Quran. Orang sering menyebutnya 3 kul. Betul nggak? Kul apa yang pertama? Kul huwallah. Kul yang kedua? Kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin. Sekarang kalau saya tanya satu-satu, arti dari kul huwallah, mungkin iya nih ada 3. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu saya yakin insyaallah artinya. Ya. Betul tahu artinya ya. Iya kan? Kita dari kecil udah hafal tuh kul huwallah. Ya, insyaallah tahu artinya. Ya. Secara umum mungkin kita paham nih. Ya, kandungannya adalah Allah itu esa dan Allah tidak berbilang, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan keesaan Allah. Naik ke kul a'udzu birabbil falaq. Kira-kira saya tanya sekarang arti al-falaq apa?
Error. Wah, berarti masuk kita pada pendapatnya Ibnu Qayyim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, apa arti al-falaq? Falak katanya ilmu falak kan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus sampai akhir. Belum tahu artinya? Cek nanti arti al-falaq itu apa. Yang biasa rajin salat subuh mesti harus tahu. Ya kan? Naik qul a'udzu birabbin nas. Kalau ini kayaknya tahu artinya. Apa arti an-nas? Manusia, ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. 3 surat ini udah kita hafal dari dulu. Dari kecil kita hafal. Apakah kemudian kita sudah tahu tidak arti-arti setiap ayatnya? Oh, udah tahu Ustaz. Naik dong levelnya. Apa keutamaannya? Ya, fadilahnya, apa sebabnya turun ini ayat ini, surat ini, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ayat ini sebagai doa-doa pelindungan. Itu kita cari, ya. Agar kita kemudian tidak dianggap hajrul Quran. Mentadabburinya. Nah, mentadabburi ini siapa saja diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an. Orang alim tadabbur Al-Qur'anul Karim, walaupun dia udah paham nih hukum-hukumnya, kandungan-kandungannya, tapi kemudian ya dia coba kaitkan ayat ini dengan kehidupan saya nih. Kalau hukum kan tertulis, oh ini hukumnya, ini dan seterusnya. Orang yang mentadabburi kemudian dia cari kira-kira ayat ini cocok nggak buat saya menghadapi masalah saya. Bagaimana ayat ini kemudian memberikan jalan keluar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Itu orang yang mentadabburi. Tadabburi Al-Quran. Siapa saja diberikan ruang oleh Allah, dipersilahkan tadabbur Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir disodorkan Al-Quran oleh Allah. Nih ayat Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, yang dulu kalian berikan gelar Al-Amin, terpercaya. Sekarang dia membawa kalamullah. Kalian dengar dan kalian faham bahasa ini. Coba tadabburi. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini sebuah celaan Allah. Konteks ayat ini Allah mencela orang-orang Quraisy dulu di zaman Nabi, yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mulia, menjaga Ka'bah, melindungi Ka'bah. Datang Nabi dan Rasul dari kalangan mereka, bukan dari klan Yahudi, tapi dari orang-orang Quraisy Mekah. Dan mereka faham tentang bahasa Arab. Coba kalian tadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau apakah karena memang hati-hati mereka sudah terkunci? Nah, ini kalau kita bawa ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk diri kita, apa yang membuat kemudian kita tidak berusaha mentadabburi Al-Quranul Karim? Apalagi Allah sudah berikan banyak luang waktu, Pak. Kalau dulu mungkin usia 25 baru mulai bekerja, terus meniti karir. Mungkin banyak alasan-alasan kita, banyak kesibukan-kesibukan yang menutup ruang-ruang kesempatan kita membaca Al-Quran, mentadabburinya. Nah, sekarang nih Allah berikan waktu bagi kita nih untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, akan kita bawa. Tadi makanya saya buka kajian ini dengan apa? Agar nanti kita layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan bagian orang yang membuat Nabi berduka, bersedih. Karena kalau kita bagian orang tersebut, ya malu nanti kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami malu minta syafaatmu ya Rasul. Kami malu.
Kami bagian orang yang buat kau sedih, sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Quran. Tadabburi, hayati. Ya, orang kafir saja diminta oleh Allah untuk mentadabburinya, apalagi terhadap orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Siapa yang diturunkan Al-Quran kepadanya? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadabburi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kebaikan itu harus kita syiarkan. Kebaikan itu harus bisa dinikmati oleh siapa saja. Saya, ada buku saya, Tadabbur Al-Quran, Soal Fatihah. Ini buku saya, 171 halaman, mentadaburi surah Al-Fatihah. Buku ini. Nanti yang ingin buku ini silahkan datang ke admin saya. Ini bagian dari kita apa? Agar tidak menghajar Al-Quran. Tidak dikatakan mengabaikan Al-Quran. Oh, tahu ternyata Al-Fatihah itu inilah keutamaannya. Kata ulama begini, bismillah itu begini, alhamdulillah itu begini, terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa Allah menyebut nikmat? Ya. Kenapa? Siapa mereka-mereka yang diberikan nikmat? Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan nikmat sebagaimana mereka mendapatkan nikmat? Insyaallah. Ini buku ini sebenarnya wakaf. Saya buat kemudian bagi siapa saja yang ingin mewakafkan. Kalau selama ini banyak wakaf Al-Quranul Karim, dibaca. Ya. Maka ada buku untuk menambah literasi, ya, bacaan, ilmu pengetahuan. Ya, ini buku sudah program ada wakaf di NTB, di pesantren-pesantren. Ya, dulu tempat pesantren saya nyantren, ya, kita ada program itu. Untuk apa? Ini bicara tentang akhirat, Pak. Ini bicara tentang akhirat. Ini bicara nanti kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata bismillah yang selama ini kita baca begini maknanya. Ya, kandungan Al-Fatihah itu begini. Ya, kemudian kisah teladan bagaimana orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, maka di antara caranya adalah kita berusaha memahami arti kandungannya dan berusaha untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya. Apakah penting mentadabburi dan memahami Al-Quran? Ya penting. Ya penting, Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak nih mau ke suatu tempat yang kita nggak paham tempat itu, dan memang kita harus datang ke tempat itu. Maka apa yang kita butuhkan? Kita butuh petunjuk. Ini kita berada di wilayah mana, kiblatnya mana. Anggaplah sekarang di suatu tempat yang kita susah mengakses, mana barat, ya, mana timur, dan seterusnya. Maka kita butuh apa? Petunjuk di situ. Katakanlah kompas, katakanlah peta. Al-Quran itu peta kehidupan, Pak. Ya. Ada kadang orang yang Allah hadirkan di dunia, tapi dia nggak tahu tujuan dihadirkan ke dunia. Untuk apa ke dunia? Apakah hanya sekedar mampir, kemudian lahir, makan, minum, bekerja, mohon maaf, memperbanyak keturunan, setelah itu meninggal dunia, selesai? Enggak. Al-Quran peta kehidupan. Ya. Bagaimana kemudian agar kita selamat di dunia, Allah selamatkan kita di akhirat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alif Lam Mim. Terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba artikan, terjemahkan sekarang. Terjemahkan. Alif Lam Mim. Artinya apa? Allah yang Maha tahu maksud dan tujuannya. Ayat itu al-muqatta'ah, terputus-putus. Alif. Jangan baca. Kalau ada yang baca alama, wah alama ini. Alamat dia memang nggak bisa baca Quran. Alamat. Mestinya kan baca alif lam
Mim. Betul nggak? Iya, dia baca Allah Maha. Berarti bukan astagfirullah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kepada aja kita selama ini. Ala. Allah sebut huruful muqatta'ah, alif lam mim, tidak disebut satu persatu hurufnya. Kata para ulama, kalau ada surat diawali dengan huruful muqatta'ah, ada hal penting yang Allah mau sampaikan. Ya, makanya cara bacanya beda. Cara bacanya beda karena agar manusia itu intibah. Intibah itu, ada apa nih? Konsen. Alif lam mim. Itu orang Arab tahu itu. Ya karena ini kan bukan bahasa kita kan? Ya. Kalau orang Arab tuh tahu bahwa kalau huruf-huruf muqatta'ah ini diawali dalam ucapan-ucapan berarti ini ada penting. Zalikal kitabu la raiba fiih. Zalikal kitab, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Untuk apa? Fungsinya untuk hudalil. Ya Allah, petunjuk. Sekarang, adakah di antara kita yang mau hidup dalam keadaan tersesat? Enggak ada. Ya, enggak ada yang mau tersesat dalam hidupnya. Ya. Tapi sayang banyak di antara kita kemudian menampakkan seolah-olah enggak masalah tersesat. Ya, enggak apa-apa. Enggak kembali kepada Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Kadang bertanya, Ustaz, kalau dia petunjuk bagi orang bertakwa, berarti bukan petunjuk dong bagi orang yang tidak begitu kan pemahamannya. Ya. Berarti penting kemudian memahami, bukan begitu pemahamannya. Naikkan, kita harus memahami makna daripada ayat tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, hudal lil muttaqin artinya kalau kau senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, mengamalkan hukum-hukumnya, Allah akan naikkan derajat kita menjadi orang-orang muttaqin. Itu maknanya. Hudan dia sebagai petunjuk. Penting kita memahami Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Dan ada perintah di dalam Al-Qur'an memang untuk mentadabburi. Ya, ada perintah untuk mentadabburi secara khusus. Tadi diperintahkan kepada orang-orang Quraisy, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa kalian orang-orang Quraisy tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Ketika awal-awal Qur'an ini turun kemudian kalian tolak. Ya. Kemudian secara umum Allah perintahkan kepada siapa saja yang membaca Al-Qur'an dari semenjak diturunkannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti, Al-Qur'an akan tetap abadi, enggak akan hilang, tidak akan hilang ditelan masa dan waktu, dia akan tetap ada. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan umat siapapun ya, nanti di akhir zaman terus sampai hari kiamat diperintahkan oleh Allah mentadabburi Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 29. Ya, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaik. Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun membawa keberkahan. Ya Allah, membawa keberkahan. Al-Qur'an itu berkah. Berkah. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, insya Allah rumah itu menjadi rumah yang berkah. Keluarga insya Allah yang kehidupan sehari-hari dibangun keluarga dengan Al-Quranul Karim. Hukum-hukum, akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran diamalkan, dipraktekkan dalam rumah tangga. Maka insya Allah rumah tangga menjadi rumah tangga yang berkah. Anak-anak yang ditanamkan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah menjadi anak keturunan yang berkah. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan, bertambah kesenangan, bertambah kebahagiaan. Anak-anak kita ketika dekat dengan Al-Quran, insya Allah anak menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, insya
insyaallah. Baik, itu yang kedua. Yang terakhir, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang menghajar Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ya, maka kata beliau Ibnu Qayyim, orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, inilah orang-orang yang menghajarul Al-Quranul Karim, mengamalkan. Nah, kita kan perlu tahu hukum-hukum dalam Al-Quranul Karim, sehingga kemudian kita mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Banyak hukum-hukum dalam Al-Quran. Coba hukum apa yang dalam kehidupan, hukum yang ada dalam Al-Quran apa? Hukum waris Allah cantumkan dalam Al-Quran. Ya, pernikahan, ya, berdagang, banyak lagi, hutang piutang ada dalam Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Keluarga yang ingin membagi harta warisan, Allah hadirkan hukumnya dalam Al-Quran, sehingga menutup ruang-ruang pertikaian, pertengkaran. Karena mohon maaf, satu kepala, satu ayah, tapi beda-beda juga nih karakter sifat daripada anak-anaknya. Betul nggak? Ada yang kakaknya ya udah bagaimana baiknya, tapi yang lainnya enggak, pokoknya. Ya, agar kemudian tidak terjadi pertikaian, pertengkaran, perselisihan, Al-Quran hadir sebagai solusi, ada hukum-hukumnya. Maka siapa saja yang kembali kepada hukum Al-Quranul Karim, berkah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sejatinya harus tunduk dengan hukum Al-Quran. Wah, itu Al-Quran, Al-Ahzab menyebutkan sejatinya tunduk, patuh, manut, ya, terhadap hukum-hukum Al-Quranul Karim. Kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak layak, tidak pantas kemudian mencari hukum yang lain, ya, mencari hukum yang lain. Jadikan dia sebagai sumber dari segala hukum, ya. Istimbat hukum, mengambil, kita kemudian, oh ini hukumnya bagaimana? Kita tidak menemukan dalam kehidupan sehari-hari solusinya. Ternyata ada hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Orang bertikai dalam rumah tangga, kembali kepada Al-Quran. Ya. Al-Quran menyebutkan kalau ada rumah tangga nih, suami istri sudah tidak menemukan titik temu, maka agar bisa langgeng rumah tangga tersebut, Al-Quran silahkan kau cari pihak ketiga. Mungkin nanti pihak ketiga ini bisa memperbaiki hubungan rumah tangga. Ini ego, itu ego, dan semuanya nggak menemukan titik temu. Kata Al-Quran, cari pihak ketiga. Siapa yang bisa menasihati? Ya, siapa yang bisa memberikan jalan keluar solusinya? Ada dalam Al-Quranul Karim. Ini contoh-contoh. Makanya kemudian Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Agar insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang menghajrul Quranul Karim. Insya Allah. Dan ini kajian pagi hari ini insya Allah bagian kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga hadirnya kami di pagi hari ini mengikuti kajian yang temanya agar tidak mengabaikan Al-Quran. Bagian cara kami membuktikan bahwa kami tidak menghajrul Al-Quranul Karim. Barakallah. Sudah dengan waktunya. Ya, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya, ada yang ingin diperjelas, silakan. Tafadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mohon.
Oh. Ada doanya, ada. Saya yakin di sini ada yang hafal. Ayo, langsung jawab. Jangan saya yang jawab. Yang biasa tadarus pasti hafal doanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terus waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar alhulana hujjatai ya rabbal alamin. Ya itu doanya. Wah, kejawab kan? Allahumma arhamna bil Qur'an. Oh enggak ada waslu-waslu ya. Kan tadi bagaimana kita minta, ya Ustaz apa doanya agar kita terus terinteraksi dengan, terkoneksi dengan Al-Quran yang tadi? Coba, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan waj'alhu lana imaman. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Imam itu di depan, makmum mengikuti. Al-Quran katanya begini. Ya jangan imamnya Allah Akbar, dia ruku, dia sujud, imam belum ruku. Enggak, ini bukan makmum yang benar. Jadi kalau Al-Quran mengatakan begini, ya ikuti Al-Quran. Kalau Al-Quran katakan kanan, belok ke kanan. Al-Quran bilang kiri, kiri. Kalau Al-Quran bilang kanan, kita belok kiri, nabrak, celaka. Ya, waj'alhu lana imaman, terus wa nuran, dan cahaya, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, jadikan Al-Quran ini sebagai rahmat buat kami. Mana doanya, mana ayat kalimatnya yang mengatakan agar kami terus bisa berwasal dengan Al-Quran? Ayatnya adalah warzuqna tilawatahu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar bisa membaca Al-Quran itu. Ana al-lail, setiap malam. Wa atrafan nahar, dan setiap pagi dan sore. Atrafan nahar itu adalah pertengahan siang, maksudnya pagi bisa baca Quran, sore bisa baca Quran, malam hari baca Quran. Kalau malam hari bagaimana baca Quran? Ya para ulama ngebaca Al-Quran malam hari itu bukan hanya sekedar baca, dia salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail 2 rakaat, ternyata dari sepertiga malam sampai subuh. Yang dia baca pada rakaat pertamanya 1 juz. Baca sendiri, yaitu dia membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar dia salat, tapi di situ dia murajaah, di situ dia tilawah Al-Quran, dia mentadabburi, menghayatinya. Nah, makanya perbanyak doa tadi. Warzuqna, ya Allah, anugerahkan. Jangan hanya ya Allah, urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selama ini kan urzuqna selalu pokoknya ya kan? Materi. Materi, ya Allah, berikan kami rezeki ini. Boleh, bagus. Dan itu memang minta yang rezeki yang halal. Tapi pernahkah kita memperbanyak doa? Ya Allah, berikan kami rezeki. Rezeki apa? Membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Quran di pagi hari, di sore hari, malam harinya juga baca Al-Quran, berarti dia sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rezeki, kalau rezeki ini apa yang kita dapatkan, belum tentu bisa kita nikmati. Coba sekarang nih, ya, yang bawa, sudah bawa dompet, nanti belum bawa dompet ya. Yang ATM kita tuh berapa isinya? Belum tentu kita bisa menikmatinya. Allahu a'lam. Ya. Di bank tuh berapa uang? Katakanlah, ini jamaah semuanya aminkan. Uangnya semuanya di bank 10 miliar semuanya. Amin. Tuh, kenceng banget amin. Ya. Kenceng banget. Ya. Ya setiap orang, ya alhamdulillah, ya kan? Jadi makin ramai masjid kita, makin makmur masjid kita, makin sejahtera jamaahnya. Kenapa? Subhanallah, masjid kita cepat jadi. Ya kan, semuanya jangan 10 minimal saya bilang. Nah, seperti itu kita minta. Apa? Ini bisa saja enggak kita nikmati, Pak? Meninggal dunia.
belum tentu kita bisa menikmati. Ya kan? Mohon maaf, tiba-tiba kena tipu. Yang 10 miliar tiba-tiba ludes. Ya Allah, 10 miliar ludes. Udah ludes, langsung collab lagi dia. Allahu Akbar. Ya. Iya, tadi saya udah doain tadi. Terus saya doain tadi, minimal 10 miliar di ATM-nya minimal. Ya, ya buat apa? Buat cepat pembangunan masjid kita. Ya, nggak lama-lama. Alhamdulillah, karena Pak Ketua sudah pusing. Pak Ketua udah pusing nih, kemana lagi ini nyari lubang-lubang bantuan ini ya. Ya. Jadi tolong bantu beliau ini, tolong bantu biar nggak pusing. Insyaallah, amin. Nah, jadi kalau seperti itu kita udah minta rezeki seperti itu, nah minta rezeki ini juga. Kalau ini rezeki nggak akan habis. Tadi kan saya sebutkan dalam ayatnya, tijaratan lan tabur. Yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian berinfak, bersedekah, dia keluarkan hartanya untuk masjid, pembangunan masjid kita cepat selesai. Siapa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, perbendaharaan, keuntungan yang tidak akan pernah habis. Enggak akan diambil orang, Pak. Saya ambil pahalamu. Enggak bisa. Kecuali kita zalim sama orang, enggak akan habis. Tapi uang yang kita miliki hari ini belum tentu kita bisa nikmati. Tapi kalau kita baca Quran, mendirikan salat, berinfak di jalan Allah, maka kita akan bawa sampai di akhirat. Jadi baca tadi, Pak, kalau pertanyaannya apa doa untuk agar kita terus nih wasal dengan Al-Quran? Tadi, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apa artinya? Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran ini pembela kami, ya Allah. Karena Al-Quran, kata Nabi, hujjatun alaika au hujjatun laka. Yang kita minta hujjatan, waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan sebagai pembela. Karena nanti Al-Quran akan datang di akhirat. Satu, dia sebagai pembela. Kedua, hujjatun alaina. Dia akan menuntut kita. Ya. Mana orang-orang yang dulu tidak pernah membaca Al-Quran? Ya, dicari oleh Allah. Oh, ini nggak pernah baca Quran, mengabaikan Al-Quran. Hujjatun alaihi. Ya, hujjatun alaihi. Mana mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkan hukum-hukumnya, menanamkan terhadap anak-anaknya nilai Al-Quran. Maka ini Al-Quran akan datang sebagai hujjatun lana. Ya. Jadi bukan hujjatun alaina, beda. Hujjatun lana sebagai penolong, sebagai pensyafaat. Kalau hujjatun alaina, dia akan menuntut kita di akhirat nanti. Nah, kita mau Al-Quran sebagai hujjatun lana atau hujjatun alaina? Hujjatun lana. Waja'alhu lana. Jangan sampai salah. Waja'alhu alaina. Salah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi hafalkan doa itu, Pak. Bapak yang bertanya, semuanya insya Allah hafalkan doanya. Setelah baca Al-Quran. Iya, berarti yang baca ini, makanya ini baca doa ini setelah membaca Al-Quran. Kalau ada orang yang cuma baca ini doang, doanya doang tapi nggak pernah baca, waduh, apa kata dunia kan? Dia cuma baca doanya doang. Ada nggak? Ada. Siapa? Tuh bapak itu setiap tadarus, karena sudah diumumkan malam hari ini kita akan khatam Al-Quran. Ya, pas doa khatam Quran datang langsung dia baca doanya. Tapi dia nggak pernah ikut tadarus dari malam pertama. Ada nggak begini? Nggak ada. Di sini nggak ada. Orang sono yang jauh yang ada. Orang jauh datang ke sini. Ya, barakallah ya Bapak. Jadi insya Allah ini doanya ya, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, satu pertanyaan lagi.
Tafadhal. Muslim. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ya, mentadaburinya. Ya. Bapak masih muda, Pak? Hanya sebatas bisa membaca. Ya. Belum sampai ke tempat lain. Ya. Untuk kegiatan yang lain seperti perintah sholat dilaksanakan. Ya. Sedekah dilaksanakan. Semua dilaksanakan. Ya. Satu yang belum Ya. perintah puasa. Ya. Apakah kira-kira ini kita termasuk juga orang lain? Ya, poin yang ini berarti kita melalaikan. Kita ingin sempurna. Bukankah kita ingin sempurna dan nanti kembali kepada Allah membawa kesempurnaan ibadah? Maka kita berusaha. Adapun nanti setelah kita berusaha memaksimalkan itu, nilai kesempurnaan itu nanti Allah yang kasih nilai. Yang penting kita ada usaha, ada semangat. Jangan pisahkan antara salat, sedekah dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sendiri yang mengisyaratkan itu. Yang membaca Al-Quran, kemudian dia mendirikan salat, kemudian dia berinfak dari hartanya. Mereka-mereka itulah yang mengharapkan perbendaharaan, keuntungan yang tidak akan pernah habis. Jadi jangan pisahkan. Ya kalau kita pisahkan tetap dapat kemuliaan tadi, tapi kurang. Bukankah nanti ada orang-orang yang sudah sempurna, naik semuanya kelasnya di sini, VIP. Kita mau naik, belum sempurna, belum sempurna. Kita didudukkan di kelas bawah. Bukan berarti, mohon maaf, mungkin kita selamat, kita dimasukkan ke dalam surga, tapi kita nggak bisa naik ke level yang tinggi itu. Jadi berusaha sempurnakan. Ya, tilawah Al-Qur'annya, kemudian salatnya dan infak sedekah yang Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi berusaha sempurnakan. Yang penting kita ada keinginan, kemauan. Ya, berusaha Pak. Baik, untuk agar kita tidak patah semangat dan berkecil hati, disebutkan siapa orang yang berniat. Ini pentingnya niat. Ustadz, kami ini kan sudah tua, sulit untuk menghafal Quran. Hari ini hafal satu ayat, besoknya sudah lupa. Ulang lagi ayat itu, lupa lagi, nggak naik-naik, nggak nambah-nambah kedua ayat. Itu aja diulang-ulang terus. Ya, karena niatnya Allah akan berikan kemuliaan karena faktornya tadi. Kalau ada penghafal Al-Quran, nanti di akhirat kemudian ada orang yang berazam, berniat ingin menghafal Al-Quran, tapi tidak sampai dia menghafal Quran, Allah samakan derajatnya. Allah gabungkan dalam satu tempat. Itu pentingnya niat, Pak. Pentingnya niat. Ya Allah, ternyata selama ini mungkin saya termasuk orang yang apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim abaikan. Ya Allah, saya ingin menghafal Quran, saya ingin membaguskan bacaan saya. Belajar, dia terus belajar. Allah nanti nggak ngelihat sebagaimana dia meninggal. Oh, meninggal baru Iqra 6. Meninggal dunia. Allah nggak akan golongkan dengan Iqra 6-nya. Tapi Allah akan golongkan sesuai dengan niatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau niatnya ingin bagus bacaan Qur'annya, dia mulai belajar, meninggal dunia, Allah golongkan orang-orang yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Nanti ditanya, kamu kan betul Iqra. Ketemu sama imam masjidnya. Kok disamakan levelnya? Kamu Iqra. Niatnya yang sama. Ya, penting nih niat. Alhamdulillah. Tapi itu jadi terus bangun semangat ya. Ya, Allahu a'lam bisawab. Jadi bagi jamaah sekalian yang ini ingin agar kita tidak menghajar Quran, nanti hubungin ya, hubungi admin ya. Boleh catat nama, nomor handphone, nanti dibawakan ke sini sama admin. Berapa orang nanti dibawakan ke sini. Ya. Atau saya ingin wakaf Pak Ustadz, saya ingin wakaf berapa? Ya. Apakah 1 buku, 2 buku? Hubungin admin. Nanti buku ini akan kita sebar ke pesantren-pesantren ya, tempat-tempat pendidikan insyaallah. Ini bagian saya. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Terus apa? Harimau mati meninggalkan belang. Kita mati meninggalkan apa? Ya, nama baik ya insyaallah. Ya mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan ini bermanfaat dunia dan akhirat insyaallah. Cukup? Cukup ya? Barakallah. Lebih dari cukup.
Baik, sama-sama kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alil Qur'ana li qulubina dhiya'a wa li absarina jila'a wa li amradina dawa'a wa li dhunubina wa mahsa wa 'anil nari mukhallisa. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله بارك الله فجل ما شاء الله بارك الله فريد وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه بارك الله فيكم صلى الله بارك الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم وبارك